Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam podcast Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AN Yogyakarta. Dengan saya, Bayu Murti, mahasiswa STA AN Yogyakarta. Pada episode kali ini, berbeda dengan episode-episode sebelumnya, karena kita kedatangan dua tamu sekaligus, yaitu kakak-kakak yang hebat-hebat dan cantik-cantik tentunya, yang pada episode kali ini akan bercerita tentang pengalaman mereka ketika mengikuti program MSIB. Sebelum lebih jauh kita bertanya tentang MSIB, kita minta mereka untuk berkenalan dulu ya. Mungkin dari kakak yang sebelah ujung sana bisa perkenalkan namanya siapa dan dari mana asalnya. Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlin Nurlaya, bisa dipanggil Linda. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya angkatan 2021 semester 6, Prodi Sarjana Administrasi Publik. Saya alumni MSIB batch 6 di PT PLN Persero. Terima kasih. Oke, kakak selanjutnya siapa nih namanya nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sari Nur Karimah, biasa dipanggil Sari. Saya adalah mahasiswa STIAAN Yogyakarta, program studi Sarjana Administrasi Publik semester 8. Dan saya merupakan alumni MSIB batch 6 di LKP Putri Kedaton. Oke, tadi udah perkenalan ya kakak-kakaknya. Jadi teman-teman sekarang kita akan tanya-tanya nih. Jadi kakak-kakak ini kan ikut program MSIB ya. Itu awal mulanya tuh seperti apa sih? Terus kenapa sih kalian tertarik dengan program MSIB tersebut? Mungkin siapa dulu nih yang mau jawab? Mungkin Kak Linda dulu. Awalnya tertarik untuk mengikuti program MSIB ini karena saya tahu bahwa benefit yang akan kita dapat di sini tuh banyak banget. Karena saya juga tahu bahwa di program ini kita akan diberi banyak fasilitas oleh pemerintah, di mana kita akan disediakan mentor yang akan membimbing di lapangan di tempat kerja, kemudian ada juga dosen pembimbing program. Jadi segala kesulitan yang kita dapat di sini kita bisa konsultasi ke mereka. Kemudian di program ini juga kita akan diberikan benefit seperti untuk biaya hidup, tiket mobilisasi pulang pergi, dan juga di sana kita akan bisa menambah relasi dan juga pengalaman. Karena saya juga pada awalnya memang tertarik dengan tujuan untuk menambah pengalaman saja, Mas, begitu. Wow, kayaknya seru sekali ya nih ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tanya ya ke Kak Sari. Kalau Kak Sari gimana nih? Kenapa tertarik mengikuti program MSIB? Masih sama pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri itu awalnya kenapa tertarik buat ikut program MSIB itu kan dikasih tahu nih sama temen. Sar, ada program MSIB nih, benefitnya ada banyak gitu kan. Lalu kemudian aku ini nyari-nyari searching nih MSIB itu apa sih? Jadi Lalu awalnya dari kemudian temen itu ya. iya benar dari teman. Terus setelah itu aku cari tahu nih persyaratannya apa aja nih. Kebetulan itu program MSIB itu kan anak semester 8 tuh kan bisa ya, karena aku ada di semester 8 nih gitu waktu kan. itu semester 8. Iya Oke. benar. Terus kemudian saya ada koordinasi sama Ibu Lulu gitu kan. Bu, saya ingin ikut program MSIB ini Bu, nanti lumayan nih dapat pengalaman gitu kan. Selain itu juga benefitnya banyak gitu kan. Nah, selain itu kenapa aku tertarik buat ikut program MSIB itu karena aku pengen mendapatkan pengalaman praktis nih. Karena kan selama ini di kuliah itu kan banyak teorinya gitu kan. Iya. Sedangkan aku pengen nih Praktek langsung gitu iya, ya. praktek langsung Secara ke nyata lapangan. begitu ya. Iya, benar seperti itu. Biar kita tahu nih kalau di dunia kerja itu seperti apa sih kayak Iya, gitu. bener banget. Seperti itu sih kalau dari aku. Teman-teman kayaknya seru sekali ya apa yang telah diceritakan baik Kak Linda dan juga Kak Sari tadi ya. Mungkin kita akan kulik lagi lebih dalam lagi ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih mungkin kegiatan apa aja sih yang kalian lakukan di sana sih gitu kan. Terus tadi mungkin belum dijelasin kalau Kak Linda ini MSIB-nya di mana dan juga Kak Sari di mana gitu ya. Mungkin dari Kak Sari dulu bisa dijelaskan ke teman-teman. Oke, kalau aku sendiri itu kebetulan kemarin di LKP Putri Kedaton. Oke. Itu lokasinya ada di Sleman. Oh, di Sleman. Di Condong Catur. Nah, untuk kegiatannya kemarin itu kebetulan aku posisinya sebagai staf administrasi ya. Dan itu kemarin ya membantu dalam pekerjaan administrasi seperti persuratan, lalu kemudian menyiapkan buat dokumen-dokumen buat pelaporan keuangan seperti itu.
Selain itu juga kemarin kebetulan ada project juga nih buat membuat video gitu kan. Nah, LKP Putri Kedaton ini sendiri itu merupakan lembaga kursus pelatihan di bidang spa. Dan di LKP Putri Kedaton itu kemarin ada yang namanya program kecakapan wirausaha. Nah, program kecakapan wirausaha ini nanti para peserta didik itu belajar tentang spa. Dan kami sebagai mahasiswa magang di LKP Putri Kedaton ini juga membantu untuk kelancarannya kegiatan dalam proses administrasinya di sana begitu ya? Iya, seperti itu. Lalu kemudian kemarin itu di program kecakapan wirausaha ini juga ada dengan adanya program pendidikan kecakapan wirausaha ini kemarin sempat ada tugas project buat membuat video. Nah, di situ juga menjadi pengalaman yang baru gitu. Karena aku nih anak administrasi publik gitu kan, dan sebelumnya juga belum pernah terjun ke dunia sinematografi gitu kan. Dapat pengalaman baru jadinya iya, ya. Iya, benar. Selain itu juga kemarin itu ada bikin desain modul juga. Jadi di sana kan udah ada modul nih buat para siswa yang sekolah non formal di sana itu nanti modul itu kami bikin desain. Terus dijilid, nah itu untuk keperluan pembelajaran mereka gitu, seperti itu. Dan untuk membuat desain modul ini juga merupakan pengalaman baru buat saya gitu. Selain itu juga kemarin itu ada bikin desain modul juga. Jadi di sana kan udah ada modul nih buat para siswa yang sekolah non formal di sana itu nanti modul itu kami bikin desain. Terus dijilid, nah itu untuk keperluan pembelajaran mereka gitu, seperti itu. Dan untuk membuat desain modul ini juga merupakan pengalaman baru buat saya gitu. Ada sinematografi, terus sekarang buat desain modul gitu ya. Iya, bener. Dan untuk ikut program MSIB ini emang benefitnya benar-benar banyak gitu. Salah satunya ya ini kita bisa dapat relasi, bisa dapat pengalaman baru seperti itu. Jadi kita nggak hanya fokus di teori aja nih, tapi praktik. Dan selain itu juga kita diasah skillnya gitu. Secara nggak langsung kayak semisal nih untuk project video itu kan kita harus kerjasama dalam tim gitu kan. Nah itu bisa mengasah skill teamwork gitu kan, karena untuk di dunia kerja sendiri juga teamwork ini juga sangat penting gitu, seperti itu. Selain itu juga mungkin untuk hard skill kayak seperti pengoperasian aplikasi desain kayak Canva, seperti itu juga bisa didapatkan dengan mengikuti program MSIB ini, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Tadi jadi Kak Sari telah bercerita gitu, jadi dia bisa mendapatkan pengalaman yang cukup banyak dan yang nggak didapat di selama perkuliahan gitu ya teman-teman. Terus pengalaman baru juga tadi seperti sinematografi dan juga desain dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau Kak Linda nih, gimana nih programnya itu, apa aja kegiatan yang dilakuin, dan tadi juga bisa dijelasin teman-teman di mana sih program MSIB yang Kak Linda jalani ini tempatnya. Oke, silahkan. Saya mengikuti program MSIB Batch 6 ini di PT PLN Persero, dan penempatan saya itu di unit induk distribusi Sumatera Utara. Nah, di sana saya posisinya sebagai pelayanan pelanggan dan administrasi, Mas. Nah, di sana banyak pengalaman yang saya dapat selama magang. Saya magang di kantor juga saya turun ke lapangan, Mas. Nah, kalau di kantor saya berurusan dengan administrasi para pelanggan, misalnya saya membantu mereka untuk melengkapi administrasi dalam melakukan perubahan daya dan juga migrasi, kemudian untuk melakukan sambung baru, dan banyak lagi tuh, Mas, yang saya magang di kantor juga saya turun ke lapangan, Mas. Nah, kalau di kantor saya berurusan dengan administrasi para pelanggan, misalnya saya membantu mereka untuk melengkapi administrasi. Juga selain kegiatan di kantor itu saya juga ikut turun ke lapangan, Mas. Misalnya saya mengikuti tusbung gabungan, di mana ini kegiatannya pemutusan dan juga penyambungan untuk para pelanggan yang masih belum membayar rekening listrik mereka, ya maksimalnya 3 bulan berturut-turut begitu, Mas. Jadi kamu yang bertugas
memutuskan listrik gitu? Tidak, kita bagian administrasinya tentu Oh, saja, Mas. Jadi administrasinya kita ya. ikut dengan para teknisinya dan Oke. kita akan mengurus terkait administrasi para pelanggannya begitu, Mas. Oke, jadi bukan memutus listrik warga gitu ya? Bukan, Mas, karena tapi itu administrasinya ada gitu ahlinya ya? tersendiri begitu, Mas. Oke, baiklah. Oke, mungkin tadi kan Kak Sari sudah menjelaskan pengalaman yang berkesan selama dia mengikuti program MSIB. Kalau Kak Linda ini ada pengalaman gitu atau kegiatan yang berkesan bagi Kak Linda selama mengikuti program tersebut? Sebenarnya banyak banget, Mas, karena kita juga di sana itu selain turun ke lapangan untuk melakukan tusbung, kita juga aktif melakukan sosialisasi nih kepada para pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan listrik tepat waktu, kemudian untuk mengajak masyarakat menggunakan aplikasi PLN Mobile begitu, Mas. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan ya Kak Linda ya. Terus dengar-dengar nih Kak Linda itu jadi BA waktu mengikuti program MSIB di sana. Itu bener nggak sih dan ceritanya itu bagaimana sih gitu? Jadi BA ya benar. Jadi kemarin tuh saya diminta sama perusahaannya untuk menjadi talent dalam pembuatan poster untuk pertama untuk promosi terkait fitur baru dari PLN Mobile. Itu salah satu aplikasi dari PLN, yaitu untuk memanfaatkan bagaimana sih caranya memanfaatkan fitur Swacam itu. Jadi saya jadi talent di situ dan dibuatkan poster. Nah, itu Swacamnya adalah fitur baru untuk baca meter secara mandiri oleh pelanggan dari rumah. Kemudian saya juga kemarin tuh jadi talent untuk pembuatan video terkait realisasi penggunaan PLN Mobile kepada para pelanggan, Kak. Begitu. Oke, jadi banyak kegiatan yang dilakukan ya, dan tentunya Kak Linda mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah didapat sebelumnya di STA gitu ya, atau di perkuliahan ya. Oke, jadi teman-teman tadi kita udah dengar ya bagaimana program MSIB baik yang dijalani Kak Sari dan Kak Linda. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu proses seleksinya itu bagaimana sih? Mungkin ada teman-teman lainnya juga yang melihat Kak Sari dan Kak Linda tuh jadi tertarik gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semuanya bagaimana sih proses seleksinya itu mengikuti program MSIB tersebut tuh. Mungkin dari Kak Linda. Nah, untuk proses seleksinya sendiri itu sebenarnya tergantung perusahaannya sih, Kak. Kalau di PT PLN Persero kemarin itu ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi tes psikotes gitu, dan juga interview. Itu adalah tahap terakhirnya, Kak. Nah, untuk seleksi administrasinya sendiri itu kita harus mempersiapkan CV. Nah, itu lebih direkomendasikan kita membuat CV ATS friendly. Kemudian kita juga harus mempersiapkan portofolio kita dan juga sertifikat organisasi atau sertifikat volunteer dan sertifikat lainnya yang memang relevan dengan kegiatan yang mau kita ikuti di program ini begitu, Kak. Jadi seperti melamar pekerjaan ya. Iya, betul banget, Kak, seperti itu kurang lebih. Oke, tadi kan udah dijelasin prosesnya gitu kan, seleksinya itu. Kalau di tahap awalnya ketika ingin mendaftar itu proses di kampusnya itu seperti apa, Kak? Izinnya atau ada surat tertentu itu yang diurus? Oh iya, ada banyak sih sebenarnya, Kak. Pertama-tama kita harus meminta rekomendasi dulu dari koordinator kampus kita. Nah, kemarin saya berkoordinasi dengan Kaprodi Sarjana Administrasi Publik yaitu Bu Yeni, dan juga Waket 1 bidang akademik yaitu Bu Lulu. Begitu, Kak. Nah, kemudian kemarin setelah meminta rekomendasi dari kampus, kita harus menunggu informasi melalui email dulu. Setelah direkomendasikan oleh kampus, kita juga akan mengurus administrasi seperti syarat nanti untuk konversi. Kita harus, ibaratnya kita harus tetap koordinasi dengan kampus bagaimana nanti untuk kelancaran konversi SKS kita, Kak. Karena di sini juga kita akan mendapatkan benefit konversi SKS yaitu sebanyak 20 SKS begitu. Wah, lumayan ya teman-teman ya, cukup banyak ya, 20 SKS tadi ya. Ya betul, Kak, jadi maka dari itu dari awal kita harus sudah berkoordinasi dengan Kaprodinya, dan juga kita harus mengurus terkait transkrip nilai begitu, Kak. Jadi untuk pemilihan PT-nya itu kakak milih sendiri atau dipilihkan oleh pihak kampus nih?
kemarin saya pilih sendiri begitu Kak. Baru nanti setelah ada hasilnya kemarin tuh ada offering dari mitranya sendiri, baru saya melakukan konsultasi dengan prodi sarjana administrasi publik dan juga kepada wakil satu bidang akademika untuk bisa dikasih nih rekomendasi ke saya mitra apa dari beberapa yang sudah kasih offering ke saya yang memang bisa saya pilih. Jadi saya dikasih rekomendasi kebetulan sama Kaprodi dan juga wakil satu bidang akademik kemarin untuk mengambil offering dari PT PLN Persero begitu. Wow, ternyata cukup banyak ya teman-teman ya tahapan atau seleksi yang dijalani oleh Kak Linda ini, tapi tetap karena nanti juga program MSIB itu nanti menyenangkan dan tentunya banyak pembelajaran dan juga skill yang akan didapatkan oleh Kak Linda. Lalu Kak Sari, ini bagaimana nih tahapan proses seleksi yang dialami? Apakah sama juga kayak Kak Linda atau ada cerita apa nih? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Kalau dari aku ya kurang lebih sama ya dengan Kak Linda tadi. Cuman kalau untuk di mitra yang ngasih offering ke aku kemarin itu nggak ada tahapan tes ya. Jadi tahapannya itu kita awalnya kan kita bikin akun di akun MBKM-nya, terus abis itu kita ngurus persuratan, terus kemudian ada rekomendasi dari kampus. Sama tadi ya. Iya, dan kemudian nyiapin CV, lalu portofolio, sertifikat dan lain sebagainya yang udah dijelasin sama Kak Lida tadi. Terus abis itu nanti kan ada apa namanya dari sekian orang, sekian ribu orang, sekian juta orang yang ikut MSIB ini kan bakal disaring lagi tuh dari persyaratan administrasinya itu apakah sudah sesuai dengan apa namanya bidang yang dilamar nih. Seperti itu. Terus kemudian setelah itu ada pengumuman nih siapa aja yang lolos. Habis itu nanti ada wawancara. Nah, setelah wawancara itu nanti mereka bakal dapet nih kandidat mana aja nih yang sekiranya lolos, yang emang lolos gitu kan. Terus itu nanti diumumin seperti itu. Jadi cukup banyak ya teman-teman ya tahapan yang dilalui baik Kak Linda dan juga Kak Sari ya. Tapi tetap menyenangkan karena di program MSIB tersebut mereka mendapatkan pengalaman yang berharga dan juga berbagai soft skill yang didapatkan. Terus nih, saya penasaran nih, dari program tersebut, baik Kak Linda maupun Kak Sari ini kira-kira nanti di masa depan setelah lulus dari STAN dapat apa sih yang bisa diambil dalam karir kalian nanti dari program MSIB ini? Pengalaman magang ini tentunya sangat bermanfaat ya buat karir ke depan karena dengan kita mengikuti program magang ini bisa menambah pengalaman kita yang nantinya itu bisa dicantumin ke CV nih buat melamar pekerjaan selanjutnya. Kalau di aku sendiri kan kemarin kebetulan magangnya ini di staf administrasi ya, mungkin nanti bisa buat melamar pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi misalnya kayak gitu bisa dicantumin, lalu kemudian bisa menambah portofolio juga nih kita pernah ikut MSIB gitu kan. Dapat sertifikat nggak sih Kak? Dapat. Oh, dapat ya. Kebetulan kemarin sertifikatnya itu juga dapat dari kampus Merdekanya, juga dapat dari mitra magang juga. Oh, langsung dapat 2 sekaligus. Iya benar. Dan itu kan nanti juga bisa menjadi portofolio buat kita ya Iya, gitu. benar banget. Seperti itu sih. Kalau Kak Linda mungkin? Mungkin kurang lebihnya sama dengan Kak Sari, tapi terkait dengan sertifikat tadi Mas, saya highlight di sini. Kalau di mitra saya sendiri kemarin saya dapat 3 sih sebenarnya. Wow, malah dapat 3 nih Ya. teman-teman. Pertama saya dapat dari sertifikat dari PT PLN Persero dari pusatnya. Kemudian saya dapat juga dari unit Indo Distribusi Sumatera Utara. Saya juga dapat sertifikat nih Mas dari hasil kontribusi saya selama magang di UP3 Nias dan ULP Gunung Sitoli. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Tadi kalau Kak Sari dapat 2 sertifikat, Kak Linda malah dapat 3. Wow. Menarik sekali ya teman-teman ya. Nanti teman-teman STAN yang minat untuk mengikuti program MSIB ini bisa bertanya-tanya langsung dengan Kak Linda maupun Kak Sari ya. Nanti bisa tanya-tanya, nomornya di bawah ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi kan ketika menjalankan program MSIB ini kan kalian tetap menjalankan perkuliahan ya. Ini iya benar banget. Jadi bagaimana sih kalian memanage waktu itu
untuk menjalankan program MSIB dan mengikuti perkuliahan? Mungkin dari Kak Linda. Baik Kak. Kalau saya sendiri karena saya masih semester 6 kemarin itu ya Kak. Saya masih mengikuti 2 kelas yaitu Metopen dan juga perpajakan. Karena itu bisa dibilang arahan dari Wakit 1 karena ini juga nanti sangat berpengaruh untuk saya di dunia pekerjaan Kak. Jadi saya kemarin tuh dikasih solusi nih dari kampus. Nah, saya dikasih solusi untuk mengikuti kelas ini di kelas karyawan Kak, begitu. Jadi setelah saya mengikuti magang dari pagi sampai sore, saya lanjut kuliah di malam hari. Jadi secara online begitu ya? Begitu Kak. Ya. Wow. Jadi meskipun mengikuti program MSIB, tapi juga tetap mengikuti lancar, perkuliahan iya, lancar. Itu jadi di sore hari begitu ya? Iya, betul, Karena Kak. programnya itu kan di pagi sampai sore begitu. Iya. Oke. Kalau Kak Sari bagaimana nih? Kalau dari aku ya kebetulan aku itu semester 8 ya, jadi tinggal Semester akhir ya? Iya benar. Itu kan tinggal ambil skripsi aja dan kebetulan untuk magang MSIB ini nggak bisa nih buat konversi SKS ke skripsi. Kalau buat Kak Linda tadi kan bisa tuh buat beberapa Karena masih semester matkulnya. 6 ketika mengikuti program Iya tersebut ya? benar. Kalau skripsi kan nggak bisa nih, jadi ketika menjalankan magang itu juga sambil tetap harus ngerjain skripsi nih. Jadi ketika pagi sampai sore itu magang ya, terus nanti ketika di malam atau mungkin di weekend itu juga bisa sambil ngerjain skripsinya itu, nyicil lah ya. Wah, itu malah lebih berat ya teman-teman ya sepertinya ya. Selain Karena itu harus juga- memikirkan skripsi dan mengikuti program MSIB tadi ya. Iya, karena nanti juga bakal ada penelitian juga nih, kita mau bertemu dengan informannya. Itu juga cukup menjadi tantangan gitu untuk mengikuti MSIB sambil skripsi ya. Iya, tentunya. Terus selain itu kebetulan di semester 8 ini saya juga ikut organisasi di luar nih, di luar kampus maksudnya ya. Wah, Itu aktif juga kita harus bisa nih memanajemen waktu gitu. Jadi kebetulan organisasinya itu aktifnya ketika weekend. Karena di organisasi itu kan mayoritas emang mahasiswa gitu kan, emang organisasi buat mahasiswa, jadi biar nggak mengganggu kuliah gitu kan, jadi di hari weekend. Jadi ketika Senin sampai hari Jumat itu harus magang dari pagi sampai siang, terus kemudian di hari weekend harus ikut organisasi, dan di situ juga kita diasah skillnya untuk memanajemen waktu dengan baik gitu, biar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Masih mikirin skripsi, masih aktif di organisasi di luar, dan mengikuti program MSIB ya. Wow, luar biasa sekali. Ini kita mau tanya-tanya tentang kegiatan di kampus nih. Baik Kak Linda dan Kak Sari nih di STA nih aktif nggak sih di organisasi ini? Mungkin bisa dijelasin Kak Sari? Kalau aku itu kebetulan kemarin aktif itu sampai di semester 5 ya kalau tidak salah. Itu Ikut apa nih Kak nih? waktu itu pernah ikut LPM sama DPM Kak. Oh, LPM Super Jimo ya? Iya benar. Oke. Dari kita ikut UKM itu juga bisa mengasah skill-skill yang kemarin juga mendukung untuk kegiatan magang MSIB gitu. Misalnya nih untuk skill teamwork, kemudian skill komunikasi itu yang didapat dari organisasi itu juga memiliki dampak positif nih buat mengikuti program magang itu gitu. Jadi ada Masih ada relasinya ya, keterkaitannya ya? Iya benar. Wow. Seperti itu. Waktu itu tuh Kak Sari menjabat apa nih di LPM Super Jimo tadi? Kalau di LPM sendiri, aku kemarin jadi anggota divisi keredaksian, Kak. Oh, jadi anggota ya? Iya, benar. Oke. Kalau Kak Linda nih, ikut apa kemarin organisasinya? Kalau kemarin tuh saya mengikuti organisasi dari semester 1 sampai semester 2 sih Kak. Nah kemarin saya kebetulan mengikuti UKM BEM begitu Kak. Iya. Di BEM, Kak Linda nih sebagai apa? Atau Saya jabatannya kemarin apa? itu di Kementerian Riset dan Teknologi Kak. Nah posisi saya kemarin itu sebagai humas begitu. Oke, jadi kan kita udah tanya-tanya nih mengenai program MSIP, dan sekarang kita mau tanya-tanya tentang kampus tercinta kita nih, STAN Yogyakarta. Kalau Kak Linda dan Kak Sari ini mahasiswa beasiswa atau non beasiswa sih?
Kalau aku itu beasiswa kebetulan KIP. KIP. Kalau Kak Linda? Iya, saya juga Kak. KIP. Sama seperti Kak Sari, ya beasiswa Oke. KIP. Kak Linda dan Kak Sari nih tahu kampus STA dulu dari mana nih? Mungkin Kak Sari? Kalau aku ya itu tahu kampus STIA itu sebelumnya itu dari random sih ya. Random tuh dari mana nih? Nyari di Google Dari nih, Google. kampus mana aja sih yang masih membuka pendaftaran gitu kan? Karena kebetulan pas waktu itu udah banyak kampus yang udah tutup pendaftarannya. Jadi aku random aja nih nyari di Google kampus mana yang masih membuka pendaftaran gitu kan. Kebetulan ada nih STIA AAN gitu kan. Terus ada di STIA AAN itu kan ada jurusan S1 Administrasi Publik sama D3 Administrasi Publik gitu kan. Dan setelah aku lihat-lihat kebetulan jurusannya cuma satu nih. Kayak aku mikirnya pas itu juga ini kayaknya fokus nih, kampus ini fokus di administrasi publik gitu kan. Terus ya udah aku nyoba buat daftar gitu dan alhamdulillahnya keterima gitu. Wah, alhamdulillah ya, yang keterima ya. Iya. Kalau boleh tahu dulu Kak Sari itu lulusan mana nih? Aku sebelumnya itu dari UMAN Pacitan. Oh, dari Iya. Pacitan ya, Jawa Iya. Timur ya. Jurusan IPS dulu waktu SMA-nya. IPS. Iya. Oke. Kalau Kak Linda nih bagaimana? Ya, kalau saya sendiri tahu STIA ini dari teman sebenarnya Kak. Karena sebelumnya juga saya mengikuti SNMPTN, terus banyak grup yang ini di mana banyak teman-teman yang join di dalam grup itu. Kemudian pas SNMPTN kebetulan bukan rezeki, jadi saya tidak lolos. Kemudian saya mencari kampus lain lagi. Kebetulan kemarin itu ada beberapa universitas juga yang lolos, tapi karena ada banyak pertimbangan juga dari orang tua dan saya sendiri, jadi saya tidak jadi mengambil itu Kak. Terus kemarin di Jogja ini ada teman, terus katanya kemarin itu jangan hanya berharap sama satu kampus sebelum informasinya atau pengumumannya keluar nih. Jadi coba di beberapa universitas lain. Karena saya juga tertarik kuliah di Jogja sebenarnya Kak. Jadi, Terus Kak Linda nih lulusan dari mana? saya dari SMA Negeri 1 Sirombu Kak. Kemarin itu saya jurusan IPS. Wow, cukup jauh ya teman-teman ya. Kok mau nih jauh-jauh sampai ke sini? Karena jujur mungkin kita semua juga tahu kalau Jogja emang seindah itu. Jadi saya Wah. pengen tahu Jogja seperti apa sih dan bersyukurnya bisa terwujud keinginannya itu kan. Dengan selain tinggal di Jogja saya juga berkuliah di sini begitu. Wah, cukup hebat ya teman-teman ya, Kak Linda ini ya, dan Kak Sari juga. Nggak kerasa nih, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin ada pesan dan kesan buat para penonton dan juga teman-teman STA dan buat kampus tercinta kita, STAN. Mungkin boleh dari Kak Sari dulu. Untuk kesannya selama kuliah di STIAAN ini tentunya sangat banyak sih. Salah satunya yaitu bisa menggali ilmu-ilmu tentang administrasi publik karena kampus STIAAN ini kan ada jurusan administrasi publik gitu kan. Terus kemudian selain itu juga kita di administrasi publik itu juga dapat mata kuliah tentang aplikasi seperti aplikasi sistem informasi, kemudian ada Excel, ada aplikasi Microsoft Word juga, dan itu tentunya bisa mengasah hard skill kita yang bisa menunjang dalam bidang administrasi seperti itu. Lalu kemudian untuk pesannya, buat teman-teman yang udah lulus dari SMA nih, pengen lanjutin ke jenjang yang lebih tinggi dan minat di program studi administrasi publik, bisa nih join di STIAAN Yogyakarta. Untuk informasi terkait pendaftaran bisa langsung cek aja di Instagram STIAAN dan websitenya STIAAN. Terima kasih Kak Sari. Mungkin dari Kak Linda. Pesan-pesannya kalau dari saya sendiri, kesannya selama berkuliah di STIAN ini sangat banyak sebenarnya ya, kayak nggak bisa dideskripsikan seperti apa. Dan karena dengan saya berkuliah di STIAN ini saya juga bisa mendalami program studi administrasi publik itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman juga bisa tahu bahwa join MSB Batch 6 itu di PT PLN Persib tidak mudah sebenarnya Kak. Tetapi dengan saya berkuliah di STIAN ini, saya bisa juga akhirnya lolos mengikuti program MSIB di BUMN. Dan juga pesan untuk para calon mahasiswa yang mau melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi,
jangan ragu lagi untuk mendaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AN Yogyakarta, yaitu di Prodi Administrasi Publik. Karena di sini kita ada sarjana dan juga diploma. Karena tidak perlu diragukan lagi teman-teman bagaimana kualitasnya, karena sudah terbukti dengan pengalaman-pengalaman dan juga pencapaian para mahasiswanya. Bukan hanya kita berdua, banyak mahasiswa lain yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Wah, teman-teman, tadi kita sudah dengar kesan dan pesan dari Kak Linda dan Kak Sari. Jadi sekali lagi jangan ragu untuk join di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AN Yayasan Otokusumo Yogyakarta. Sampai berjumpa lagi pada podcast-podcast selanjutnya dan tetap pantau channel YouTube STAN dan jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen. Itu saja dari kami semua pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.